Aussie double patty. Oh, 2 tuh dagingnya. Aussie asli daging. Aussie asli. Gokil. Kita waktu itu suka ngopi juga, daripada kita buang-buang uang nongkrong di tempat lain, ya mendingan bikin kopi sendiri aja deh. Gitu sih. Hai guys, balik lagi bareng gue Bim Bim di 100% Recommended. Rekomendasi kuliner paling hits guys. Gokil banget, hari ini gua mau meluncur ke sebuah tempat yang pastinya bisa bikin killer parah pokoknya guys. Mantap banget ya. Dan karena gue juga seorang menantu yang baik nih guys, gue tuh pengen ngasih mertua gue kopi yang best parah guys. Yang pokoknya tuh legit banget, rasanya mahal banget gitu guys. Oke, ini gue mau meluncur ke daerah Bintaro guys. Di daerah Bintaro ini kan banyak ya kopi-kopi, terus yang berserta makanan-makanan enak-enak pokoknya. Pokoknya ikutin gue terus aja deh. Ini kita sekarang langsung meluncur ke tempat ya. Lanjut guys. Yo guys, kita udah sampai nih guys. Ini nih yang gue bilang gue mau jadi menantu yang baik buat mertua gue. Karena sekarang kita ada di Kopi Menantu guys, gokil banget ya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Gue udah gak sabar nih pengen beliin, terus pengen nyobain juga kayak gimana rasanya. Gokil banget guys tempatnya guys. Ternyata emang bener nih. Ini kayaknya fix banget yang bakal gue tuju dan gue kasih ke tua gue. Ikutin gue terus. Halo, Mas, kenalin gue Bim Bim dari 100% Recommended Nusantara TV. Ini kopi menantu bener ya? Betul. Oke, Mas dulu sama siapa namanya? Nama saya Arul. Arul, oke Mas Arul. Ini gue mau tanya dong, kalau di kopi menantu sama Naked Patty kan jadi satu nih. Ya. Menu-menu yang rekomendasinya ada apa ya sih? Untuk rekomendasi di kopi menantu itu kita ada kopi susu menantu mas. Kopi susu menantu itu gula aren atau? Gula aren, jaga creamy, kopinya balance. Terus untuk di Naked Patty-nya kita ada Aussie double patty. Aussie double patty. Ya. Oh, 2 tuh dagingnya. Aussie asli daging. Aussie asli. Gokil. Paling best seller juga ada truffle mushroom. Itu banyak proteinnya. Oh, truffle mushroom, terus double Australian itu tadi. Oke deh, boleh deh gue mau cobain. Tapi sebelum itu, gue sebenarnya mau ketemu sama ownernya dulu, bisa nggak sih? Bisa mas, mau saya panggilin? Boleh, ada ya? Ada. Oke, thank you mas. Sama-sama. Oke guys, gokil banget ya. Kita tadi juga udah tanya-tanya nih menu-menu recommended-nya apa. Dan habis ini gue mau ngobrol-ngobrol juga sama ownernya. Biar kita makin tahu the best menunya mereka apa aja. Kalau gitu sekarang persiapan untuk interview guys. Oke, nama gue Danis. Gue sebagai owner dari Kopi Menantu Nusantara dan Naked Patty di Bintaro. Kalau Kopi Menantu itu 2014, kalau Naked Patty itu 2020. Jadi emang beda ya. Awalnya itu kita bikin Naked Patty, bikin kopi dulu. Setelah sampai 2020 pas Covid, agak down kan semuanya bisnis, baru gue bikin Naked Patty. Pertama sih cuan. Tapi yang kedua, ya memang atau gue dari sejak kuliah emang suka bisnis sih. Bahkan ini mungkin bisnis kedua, ketiga gue sama teman-teman gue gitu. Dan kayaknya makin berumur makin nyamannya tuh di F&B gitu. Dan kita waktu itu suka ngopi juga, daripada kita buang-buang uang nongkrong di tempat lain, ya mendingan bikin kopi sendiri aja deh. Gitu sih. Kalau kopi menantu, jadi kebetulan gue sama teman-teman gue itu baru nikah waktu itu. Terus kita mikir lah mau kasih nama apa sih. Sebenarnya awalnya bukan kopi menantu, malah kopi mertua. Tapi kita cek di Google waktu itu ya, udah ada gitu. Sedangkan waktu itu gue akhirnya cek lagi, ada nggak kopi menantu? Masih belum ada yang pakai kopi menantu. Akhirnya kita pakai kopi menantu gitu. Dan kenapa kita namain kopi menantu? Sebagai karena kita baru pada nikah waktu itu, kita pengen value-nya tuh kita sebagai menantu yang baik lah,
nyediain kopi tiap pagi buat mertua kita gitu. Supaya mereka pada happy lah ngeliat kita. Kebetulan gue sama temen gue itu kalau makan burger, kita tuh nggak suka pakai sayur. Jadi kita pengen nonjolin bahwa burger yang kita sajiin itu pure daging, nggak ada vegetablesnya. Tuh, kita juga pakainya kan dagingnya pure Australian beef ya, 100%. Jadi ya itu yang kita tonjolin sih. Tapi makin kesini ya beberapa menu kita juga ada yang pakai sayur. Kayak chicken sandwich itu pasti pakai sayur. Bahkan yang bestseller kita juga akhirnya pakai sayur, tapi cuman berbentuk topping mushroom doang gitu sih. Ya buka hari apa aja pasti setiap hari, kecuali libur keagamaan ya. Kayak Natal pasti kita libur, terus Lebaran itu juga pada libur. Bukanya itu kalau di sini kebetulan kita ada 2 cabang. Di sini tuh buka jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Sedangkan yang cabang kita kedua yaitu ada di Emerald Bintaro Fresh Market, itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kalau weekendnya sampai jam 11 malam. Kalau fasilitas yang pasti kita ada indoor, ada outdoor juga di sini. Indoornya itu sekitar 30 orang. Kalau ada acara ya, ada event ya. Kalau yang umum orang nongkrong atau kerja sambil ngopi, paling 15 orang. Kalau di outdoornya itu bisa 50 orang kalau full table. Tapi kita kan juga beberapa kali ada event ya, entah event bola, nobar atau event musik di sini, live music. Itu bisa sampai 70 orang. Waktu itu kita pernah sempat nobar itu full di sini tuh bisa 40 orangan, yang di sini tuh 30 orang, bisa 70 lebih lah. Dan fasilitas lain yang pasti kita ada toilet pasti ada, dan kita nyediain musola di belakang situ. Event yang kalau kita ngadain yang cukup rutin ya, palingan live music itu setiap hari Jumat. Terus acara anak-anak acara ulang tahun iya, acara anak sekolah BTS itu foto-foto juga ada gitu. Yang tadi gue bilang kalau di dalam tuh bisa sampai 30 orang kayak standing party gitu. Datang dan gue lebih bilangnya tuh kayak blessing ya atau berkah, karena ya di bisnis yang kita modalnya itu sendiri gitu, kita nggak pakai investor dan segala macam. Kita sangat meminimalisir budget. Jadi kita nggak pernah yang namanya panggil influencer sebenarnya. Jadi yang ada di sini tuh dulu pas gue menantu, kebetulan karena di sini tuh ada les olah vokal. Namanya itu Uci Wibi, Teh Uci kita panggilnya. Terus manggil artis tuh kayak itu di sini kita manggung, ada Lobo manggung di sini. Ada Axel manggung di sini. Terus kayak Purwacaraka, Meli Guslo pernah kesini juga gitu. Itu pas zamannya Kopi Menantu tuh, pas awal-awal. Pas ada Naked Patty di sini, itu makin banyak lagi alhamdulillahnya. Terakhir itu yang kesini ada Regen, itu dia bikin podcast di sini sama R7 yang pemain Mobile Legends Indonesia. Terus kalau yang kayak food blogger, kalau pernah dengar Kemal, yang dia sebenarnya radio dia tuh, yang sekarang kurus, dia kan jadi food blogger tuh. Itu dia datang ke sini 2-3 kali, yang di Emerald 2-3 kali, dia juga posting juga. Terus Dr. Tirta juga, terus Malik Essential itu pernah, Bang Jawanya, sampai akhirnya karena mereka suka, coba tawarin apalagi bisa gue bantu, akhirnya dia ngajak kita undang ke studionya dia. Kita collab di situlah, kita kasih makanan, dia sambil ngeband gitu, sambil jamming, ya udah kayak gitu sih. Kalau Kopi Menantu, biasanya kita bagian lagi ke customernya. Sukanya kopi atau teh atau yang mocktail gitu misalnya, atau koktail, Kalau yang suka kopi-kopian, umumnya orang pesen kopi susu. Atau kita bilangnya kopi menantunya. Tapi kalau memang dia yang lebih suka kopi yang single origin, kita juga pasti ada lah single originnya, entah dari Bajawa, dari Sidikalang, Mandailing gitu-gitu kita ada juga, Gayo tuh ada juga. Tapi yang paling orang beli pasti kopi susunya. Terus juga milkshake-nya yang dari Naked Patty itu juga. Milkshake kita tuh bener-bener dari, misalnya kayak Nutella milkshake itu bener-bener susu, Nutella, ice cream. Sepure itu. Terus kalau makanannya itu juga kita balikin ke customer maunya seperti apa. Kalau cuma pengen makanan ringan, mereka biasanya belinya kayak tahu isi gitu. Atau kalau yang dari Naked Patty-nya itu ada chicken fries, jadi french fries, tapi di atasnya itu ada potongan kayak chickennya gitu, kayak chicken karagenya yang dipotong-potong gitu.
sama pakai saus spesial gitu. Kalau makanan beratnya, yang nasi itu ada nasi goreng Jawa, itu nasi goreng rasanya gurih banget, itu nggak pakai apa namanya kecap, itu yang paling laku. Terus kalau dari naked patty-nya yang burgernya, itu best seller kita namanya like truffle mushroom, itu dia pakai mushroom, terus juga ada taste dari truffle-nya. Kalau dari naked patty sendiri kita pengen bikin semuanya tuh homemade gitu ya, karena kan kita masih beberapa itu beli di luar ya, kayak misalnya buns itu atau roti burgernya itu kita masih beli di bakery yang memang cukup terkenal dan dari kualitasnya juga oke, rasanya juga oke banget. Kedepannya gue pengen bikin bakery di sini, yang siapa tahu tuh jadi bisnis baru bakery gitu di sini. Lalu untuk perkembangannya naked patty sama kopi, kalau kopi sih sebenarnya nggak muluk-muluk, cuman pengen dia jadi yang terbaik di Bintaro dulu aja, karena kan kopi udah banyak banget saingannya ya, dimanapun tuh kopi udah merajalela lah gitu. Paling yang kita pengen itu ngembangin si burgernya ini. Gue pengen kalau bisa buka cabang tuh entah di BSD, entah di Gandaria gitu. Tapi ya sekitaran 10 kilo lah dari sini, supaya juga customer itu nggak nembak-nembak banget gitu. Takutnya kalau misalnya gue udah ke Bekasi, kayak dari nol lagi kan, nggak ada yang tahu gitu. Itu sih, di goals gue sih seperti itu. Halo semuanya, terutama buat yang di Bintaro, silakan datang di Kopi Menantu dan Naked Patty, karena di sini 100% recommended. Nah guys, itu dia tadi tuh obrolan menarik kita bareng sama owner dari Kopi Menantu dan juga Naked Patty. Seru banget ya guys. Nah guys, ownernya juga ternyata tuh udah pesenin kita menu makanan dan minuman yang recommended banget sih katanya. Gitu guys. Penasaran gak reviewnya kayak gimana? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di 100% recommended.